Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Anda sedang mendengarkan program Indonesia Hari Ini dan bersama saya Dora. Dan kali ini kami punya program kerjasama dengan IDN Global ya, dan program Halo Diaspora hadir ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kali ini narasumber saya adalah Profesor Bram Marjadi. Beliau adalah staf pengajar dan juga wakil dekan Fakultas Kedokteran di Western Sydney University. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Prof. Bram nih pendengar. Kita sapa saja. Halo Prof, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat. Kabar baik, terima kasih Mbak Dora. Senang bisa bicara dengan bincang-bincang dengan Anda pada siang hari ini. Ya, kami juga senang banget nih. Terima kasih ya Prof sudah meluangkan waktunya nih. Ini jangan sampai ada mahasiswa yang jam kuliahnya terpakai ya untuk wawancara hari ini ya. Kebetulan sedang kosong. Di sini kami sudah selesai mengajar di akhir bulan Oktober kemarin. Jadi sekarang sudah tidak ada kuliah lagi. Aman jadi ya Dok ya, Prof ya. Takutnya nanti ada mahasiswanya nih yang nonton, ternyata profesor saya lagi diwawancara nih ya. Iya, Prof ini menarik sekali ya, karena Prof ini menjadi wakil dekan di Fakultas Kedokteran di Western Sydney University. Ini orang Indonesia yang jadi wakil dekan begitu loh di kampus luar negeri. Ini gimana sih Prof ceritanya nih? Ceritanya adalah pada waktu saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 96. Terus kemudian saya pada tahun yang sama saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya. Dan sebagai layaknya semua dosen, saya bercita-cita untuk melanjutkan studi S2 lalu S3. Nah, jadi kebetulan saya mendapat kesempatan untuk belajar HIV di Australia selama 3 bulan dari AusAid ya, kami dikirim ke University of New South Wales di Sydney. Saya jatuh cinta sama kota Sydney dari 3 bulan itu. Dan kemudian bersama dengan teman-teman yang lain, kami berusaha untuk melamar beasiswa AusAid untuk S2. Kebetulan saya diterima dan saya studi di UNSW kampus tersebut. Kemudian setelah selesai S2, saya kembali ke Indonesia, kemudian diangkat untuk menjadi pembantu dekan 1 di Wijayakusuma waktu itu. Saya sebenarnya nggak kepingin untuk sekolah S3 karena S2 itu sudah cukup, untuk praktek itu sudah cukup. Tapi ternyata ilmu yang saya pelajari di S2 itu tidak bisa dipakai di Indonesia karena ditolak. Nah, ditolaknya karena ketika saya mengatakan di Australia itu yang dilakukan tuh adalah seperti ini. Maka reaksi yang muncul pada waktu itu sekitar tahun 2001 waktu itu ya, itu adalah nggak bisa dokter, itu dari Australia, konteksnya beda sekali dengan Indonesia, tidak mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Responnya seperti itu. Nah, jadi saya kontak pembimbing S2 saya bilang, saya kepingin belajar gimana caranya mendatangkan ilmu dari negara maju ke Indonesia. Kalau dikatakan tidak bisa, harus bisa. Tapi caranya nih bagaimana? Maka saya melamar S3 dengan pembimbing yang sama, dan itulah yang menjadi topik S3 saya. Kemudian bagaimana ceritanya saya kemudian menetap, karena itu kan beasiswa, saya kembali lagi ke Indonesia, memenuhi ikatan dinas, tapi di tengah-tengah S3 saya kebetulan dapat jodoh orang bule di Sydney. Ini memang efek sampingnya ya kalau pergi studi di luar negeri ketika masih single ya. Jadi ada efek samping seperti itu. Sekali Maka mendayung ya Dok ya, 2-3 pulau. Namanya jodoh dicari-cari di tanah air nggak dapat, akhirnya dapatnya di luar. Nah, jadi setelah itu ya saya memutuskan, setelah selesai ikatan dinas, saya memutuskan untuk pindah ke Australia untuk berkeluarga di Australia. Dan karena bawaannya memang dosen ya, ya kepinginnya ya mengajar lagi ya. Maka saya kemudian mendapat posisi sebagai dosen di Australia. Jadi ceritanya begitu. Oke. Jadi untuk S3-nya sendiri memang di kampus yang sama yang dokter menjadi wakil dekan ini ya, di Western Sydney University ya? Oh bukan.
Bukan, jadi saya S2 S3-nya di University of New South Wales, kemudian tempatnya di sebelah timur kota Sydney. Kemudian saya sempat mengajar di sana, setelah kembali menjadi permanent resident, saya sempat mengajar di sana. Tetapi kemudian karena saya waktu itu sudah hampir 10 tahun ya, sekolah dan kemudian bekerja di UNSW, saya kan kepingin lihat kampus lain itu seperti apa. Maka kemudian saya pindah ke Western Sydney University. Saya diterima pertama kali mengajar tahun 2013 dan sampai hari ini saya masih menjadi dosen di sana. Oke, dan sekaligus wakil dekan Fakultas Kedokteran nih ya. Ya, saya menjadi wakil dekan urusan istilahnya community engagement ya. Kalau di Indonesia itu gabungan antara pengabdian masyarakat ditambah humas ditambah ada beberapa hal lain. Intinya begitu. Banyak ya dok ya tambahannya ya. Lumayan banyak tambahannya, benar. Dan Tapi tugas saya adalah membina dan mempertahankan dan mengembangkan kolaborasi antara Fakultas Kedokteran dengan berbagai instansi dan individu di luar Fakultas Kedokteran. Jadi saya berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah yang berkaitan seperti Dinas Kesehatan dan sebagainya. Saya juga berhubungan dengan LSM-LSM yang bekerja di bidang kesehatan dan juga bidang sosial, seperti melayani orang-orang tunawisma, misalnya seperti itu. Dan kemudian juga dengan individu-individu. Jadi misalnya orang yang hidup di masyarakat dan mereka punya penyakit kronis yang jarang ditemui. Nah, itu bagaimana mereka bisa ikut mengajar para mahasiswa kami tentang pengalaman mereka sebagai pasien. Oke, ini menarik sekali nih dok, karena ketemu dengan berbagai stakeholder begitu ya. Dan dan bisa berkolaborasi tentunya dengan mereka. Ini menarik sekali. Lalu ini mungkin juga kalau pendengar dengar tadi ya kisah profesor nih ya, ini pengalamannya juga menarik bagaimana meniti karir ya di luar negeri nih, khususnya di bidang kedokteran. Ini sulit nggak sih dok sulit nggak sih Prof awalnya? Nah, pertama-tama saya berhenti praktek. Saya tidak terdaftar untuk praktek di Australia. Dan di Indonesia pun registrasi saya sudah kedaluarsa sudah lama sekali, karena memang saya sudah meninggalkan Indonesia cukup lama. Karena kenapa saya berhenti praktek? Kenapa saya tidak praktek di Australia seperti banyak dokter Indonesia lain yang pindah ke Australia, mereka tetap bekerja sebagai klinisi. Saya memutuskan untuk tidak bekerja sebagai klinisi karena terus terang males ya, harus ujian lagi, harus belajar lagi, capek deh. Jadi saya memutuskan untuk memfokuskan, dan memang panggilan hidup saya lebih ke arah mengajar ya. Jadi saya lebih suka mengajar, dan kalau meneliti dengan sendirinya itu bagian dari kewajiban baik sebagai klinisi maupun sebagai pengajar, kita semua tetap diwajibkan untuk meneliti juga. Jadi ketika saya meninggalkan Indonesia, posisi saya pada waktu itu sedang dalam proses melamar kenaikan jabatan akademik menuju lektor kepala. Dan kemudian saya diberitahu bahwa saya kurang 2 paper lagi sudah bisa lompat menjadi guru besar. Itu tahun 2011. Ketika saya pindah ke Australia, setelah 15 tahun menjadi dosen di FK di Indonesia, pernah jadi pembantu dekan 1, saya harus merangkak dari nol lagi. Jadi saya harus kembali ke yang ceritanya masih level A ya. Kalau di sini ada 5 level ya, A, B, C, D, E. E itu profesor, full profesor. Saya harus merangkak dari A lagi, dan itu pun bukan dosen tetap. Saya cuma casual kerja 2 hari seminggu. Jadi setelah di Indonesia kurang 2 paper sudah jadi guru besar, sudah jadi profesor. Di sana kembali mulai macul tanah lagi, mulai pikul-pikul air lagi, istilahnya demikian. Kemudian saya merangkak dari bawah, dari level A menjadi level B, menjadi level C, dan akhirnya saya mencapai level D sekarang, yaitu associate professor, yang sudah termasuk profesoriat istilahnya. Jadi panggilannya sudah profesor, tapi dalam kelasnya tuh masih tergolong associate professor, karena memang di Australia dibagi 2 antara associate professor sama full professor. Kalau di Indonesia kan hanya ada 1 guru besar. Oke, jadi harus merangkak dari awal, dan itu mungkin ternyata Prof ya untuk meniti karir begitu, walaupun memang tidak mudah apalagi di luar negeri begitu ya. Ini karena mungkin banyak yang merasa
tidak pede begitu ya. Dan tidak mudah ya, Mbak Yana. Karena ya seperti saya katakan harus setelah 15 tahun punya pengalaman dan ternyata di negara orang itu pengalaman itu tidak dilihat sama sekali. Jadi saya disamakan dengan orang yang ibaratnya baru lulus dan baru mulai mengajar. Cuman memang setelah saya mulai mengajar di level A itu, kemudian para senior di Western Sydney University itu kemudian mulai melihat kemampuan saya dan pengalaman saya, dan saya mendapat banyak mentoring juga di sana. Dan mentor saya itu juga sangat mendukung saya untuk bagaimana bisa menunjukkan kemampuan saya, dan dari situlah kemudian saya bisa mulai merangkak ke atas. Jadi pelan-pelan tapi pasti begitu ya Prof ya. Butuh 10 tahun Butuh sebelum 10 saya tahun. mencapai posisi saya seperti di Indonesia. Jadi di rewind 10 tahun karirnya. Dan Prof kan pernah mengajar di Indonesia dan juga pernah mengajar, bukan pernah, saat ini juga menekuni bidang itu begitu di Australia. Berarti kan punya dua perspektif ya, bagaimana pendidikan kedokteran, ini khususnya kita sebut saja kedokteran di Indonesia dan juga di Australia. Apa yang bisa kita perbaiki bersama nih untuk pendidikan khususnya kedokteran nih di Indonesia, Prof? Kalau pengalaman saya membandingkan proses pengajaran di Indonesia dan di Australia, khususnya di Fakultas Kedokteran ya, di bidang ilmu saya, ilmu kesehatan masyarakat dan juga metodologi penelitian, terutama yang dua itu ya. Yang saya lihat adalah memang bahwa prakteknya tidak sama karena konteks negaranya berbeda sekali. Ya, sistem kesehatannya berbeda sekali, tantangannya juga berbeda sekali, jenis penyakitnya juga berbeda. Ini semua otomatis teknik mengajarnya dan isi pengajarannya harus disesuaikan di masing-masing negara. Yang saya lihat bisa kita tingkatkan di Indonesia, itu ibaratnya begini, saya suka baca buku silat dari kecil ya. Yang saya lihat adalah di Indonesia ini kebanyakan kita masih banyak berfokus pada jurus-jurusnya. Ya, sementara yang sudah sangat maju di negara-negara maju itu adalah tenaga dalamnya. Jadi bukan hanya jurusnya, tapi tenaga dalamnya. Nah, tenaga dalamnya ini yang menurut saya masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Ya ini dasarnya ilmu mengajar ya, pedagogi ya. Karena khususnya di Fakultas Kedokteran, mayoritas dosennya kan dokter. Dokter itu kan sekolahnya sekolah dokter, bukan sekolah guru. Ya, sehingga ketika dokter harus menjadi guru, maka ada kewajiban untuk belajar ilmu pedagogi, belajar caranya mengajar. Ini tenaga dalamnya. Kalau tenaga dalamnya sudah kuat, mau mengajar jumlah mahasiswa berapapun, dengan kualitas seperti apapun, dengan topik apapun, itu niscaya bisa lancar. Yang seringkali terjadi hambatan itu ketika memang persiapan pedagoginya masih kurang, sehingga bukan hanya di kedokteran, saya kira di semua bidang ilmu lah, kita semua pasti ingat ya, punya dosen atau punya guru yang pandai tapi kurang bisa mengajar gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang tenaga dalam pedagoginya itu masih perlu kita tingkatkan bersama-sama. Oke, jadi memang itu yang bisa kita perbaiki ya, harus kita perbaiki begitu ya Prof ya ke depannya untuk sistem pendidikan khususnya untuk kedokteran ya. Betul, karena ini berkaitan juga dengan tantangan-tantangan saat ini. Seperti misalnya sekarang semua orang bilang masalah artificial intelligence ya, takut nanti dokter kita siap atau tidak misalnya ya, bagaimana dan sebagainya. Ini semua kalau kita mengajar dengan pendekatan yang tepat, sebetulnya kita nggak perlu takut. Bagaimana nanti kalau tugas-tugas itu dibikin pakai ChatGPT semua misalnya begitu. Kalau kita mengajar dengan tepat, kita tahu caranya mengajar, kita tahu caranya menguji mahasiswa dengan baik, kita nggak perlu khawatir dengan adanya perkembangan-perkembangan seperti itu. Kalau untuk mengajar begitu seorang dosen di Fakultas Kedokteran, apakah juga harus membuka klinik gitu Dok sebagai dokter gitu supaya terupdate terus nih? Gimana caranya nih untuk mengupdate terus ya? Sebetulnya idealnya demikian, khususnya saja untuk para dosen yang dokter ya, yang mengajarkan ilmu klinis ya, karena bagaimanapun juga ilmu klinis tidak bisa dilepaskan dari praktek sehari-hari dengan pasien.
yang terus kondisinya berkembang terus. Saya kebetulan karena mengajar di kesehatan masyarakat, yang saya ikuti beda. Saya tidak praktek klinis, tapi saya mengikuti perkembangan tentang kesehatan masyarakat, dan ini termasuk juga hal-hal yang waktu mahasiswa itu saya jauhi ya, seperti itu, seperti musuh besar gitu ya, seperti misalnya politik kesehatan. Nah, ini saya mau nggak mau harus belajar karena semuanya kan dalam kerangka kebijakan dan sebagainya itu sangat berkaitan dengan topik yang saya ajarkan. Maka saya tidak perlu buka klinik, tetapi klinik belajar saya itu adalah belajar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan itu juga membantu dengan adanya ini ya yang tadi Prof sebutkan ya, ada community engagement itu ya, bisa sangat terbantu sekali ya untuk juga melihat bagaimana kolaborasi di grassroots gitu ya, Prof ya. Betul sekali, karena tidak mungkin, karena saya mungkin tahu kebijakan kesehatannya, seperti misalnya pendanaan kesehatan, tapi dari mana saya bisa tahu bahwa ternyata suatu kebijakan tertentu memberatkan satu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, salah satu contoh saja, misalnya di Australia itu sistem pelayanan lansia itu beberapa tahun yang lalu itu dipindah menjadi online semuanya. Ya, lansia 65 tahun ke atas, kalau memang pada dasarnya pandai berkomputer ya dan punya akses bagus ke internet, mereka tidak masalah. Tapi bagaimana dengan migran, termasuk diaspora Indonesia yang mungkin datang ke Australia misalnya untuk mengikuti anak-anaknya, misalnya demikian. Tapi kalau tidak terbiasa menggunakan sistem online dengan bahasa Inggris dan sebagainya, tentu saja mereka kesulitan menghadapi sistem online. Hal-hal seperti inilah yang saya pelajari dari hubungan saya dengan masyarakat. Dan itu sangat membantu juga ya untuk mengajarkan juga ya kepada mahasiswa-mahasiswa Prof nih ya. Lalu gimana nih Prof melihat nih tantangan dan peluang bagi generasi kedokteran muda Indonesia di masa depan nih? Ya, kalau sejauh yang saya pantau dari jauh ya, saya kebetulan masih ada grup-grup WhatsApp dengan teman-teman sekelas dulu dan dengan beberapa jejaring yang lain di Indonesia. Saya lihat pada saat ini ada beberapa kekhawatiran ya, bisa dikatakan. Yang pertama adalah saya sudah singgung tadi masalah artificial intelligence. Apakah nanti dokter itu perannya bisa digantikan oleh artificial intelligence, misalnya demikian. Kemudian yang kedua juga masalah masuknya dokter asing di Indonesia. Nah, apakah nanti dokter Indonesia kelasnya jadi berkurang, jadi tukang rujuk istilahnya, sementara dokter asing yang akan mendapat lebih banyak pasien dan sebetulnya. Kemudian kekhawatiran seperti misalnya apakah nanti dalam BPJS itu nanti rezekinya dokter itu secara finansial apakah sama dengan zaman dulu sebelum zaman BPJS, misalnya demikian. Ini ada beberapa hal yang saya kira menjadi dan sangat valid ya untuk menjadi kekhawatiran mungkin ya, menjadi keprihatinan dari para dokter yang masih muda, termasuk para mahasiswa kedokteran. Saya kira sebetulnya untuk hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Kalau misalnya tentang dokter asing ya, sebetulnya selama kita mengajar para mahasiswa kedokteran kita dengan baik, seperti saya katakan tadi, kalau dosennya tuh tenaga dalamnya kuat ya, maka saya yakin lulusan kita itu tidak kalah dengan lulusan luar negeri. Malah lulusan luar negeri yang tidak paham kondisi Indonesia, budaya Indonesia, penyakit-penyakit di Indonesia, mereka yang tidak paham sebetulnya. Jadi kita tidak perlu takut sebetulnya. Kalau masalah prestise kan nanti dibuktikan sendiri oleh masyarakat bahwa ternyata dokter kita lebih kompeten. Kalau untuk masalah AI, artificial intelligence tadi sudah saya singgung, yang penting itu bukan apakah dokter akan diganti oleh AI. Yang penting itu adalah dokter yang menggunakan AI akan bisa lebih maju daripada dokter yang tidak menggunakan artificial intelligence. Kalau yang masalah ketiga, masalah rezeki mah, kalau saya pikir rezeki mah nggak akan salah kamar ya. Saya pribadi terus sepanjang karir saya tuh saya pilih jalur karir yang tidak lazim dan cenderung kering istilahnya ya.
Tapi ya namanya rezeki juga, saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah kelaparan. Jadi kalau menurut saya kita serahkan kepada yang di atas, kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita melayani sesama, pasti akan ada rezekinya. Betul, betul sekali. Dan untuk AI juga kan ini kalau ada teknologi yang bisa membuat segala sesuatu jadi sempurna begitu ya, keputusannya jadi lebih baik begitu Prof ya. Sejauh kita bisa Iya. memanfaatkannya, benar sekali, benar sekali. Ini teman sebetulnya, Iya, bukan betul. ya. Bukan saingan ya Prof ya. Bukan, ini alat yang sangat bermanfaat, asal kita tahu cara pakainya. Dan bagaimana kalau dengan ini bukan kasus ya Prof ya, tapi lebih kayak eh mau dibilang kebiasaan, tapi ada memang kecenderungan mungkin ya Prof ya untuk saat ini nih di Indonesia, mungkin Profesor pernah dengar atau tahu juga bahwa untuk sistem pengobatan sendiri ya untuk di Indonesia tuh sekarang masyarakat tuh banyak yang justru berobat ke luar negeri nih Prof, Ya, apalagi ke negeri tetangga kita ini. Ini Prof melihatnya seperti apa nih? Apa yang salah begitu? Dokternya yang kurang canggih kah? Atau sistem dari rumah sakit atau teknologinya kah kita yang tertinggal atau harganya nih Prof ya? terima kasih Mbak Dora. Ini sebetulnya fenomenanya menarik sekali karena saya tidak bekerja di rumah sakit, saya tidak pernah kerja di Iya rumah betul sakit. betul betul. Meskipun dulu masih praktek pun saya tidak di rumah sakit ya. Jadi mungkin saya kurang paham tentang seluk-beluknya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita lihat dari pendidikan misalnya ya, seperti saya katakan, mengapa kok orang-orang kadang-kadang lebih suka mengirim anaknya sekolah di luar negeri misalnya begitu daripada di dalam negeri ya. Maka kalau saya lihat ini sekali lagi bukan masalah kompetisi kalau menurut saya, tapi kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan pada pelayanan kesehatan di dalam negeri, maka ya kita perlu melihat apa yang bisa kita pelajari dari apa yang ada di luar negeri. Salah satunya seperti misalnya terjemahan bahasa Indonesianya soft skill. Ya. Oke. Saya kira ini satu hal yang cukup perlu kita pelajari, bagaimana memberi pelayanan yang ramah, profesional ya, tapi juga ramah dan empatis ya kepada pasien. Jadi paham bahwa pasien ini kadang kesakitan, pasien ini kadang cemas dan seterusnya ya. Nah, ini hal kecil saja yang saya yakin sudah ada di kurikulum semua fakultas kedokteran, ini sudah ada, tapi mungkin bisa kita tingkatkan. Seperti misalnya, apakah kita sudah menguji kompetensi para dokter Indonesia maupun para mahasiswa kedokteran di bidang-bidang seperti soft skill seperti itu. Kalau di Australia ini sudah diuji. Jadi kita waktu menguji mahasiswa kami di klinis, kami bukan hanya menguji keterampilan klinisnya, itu jelas kami uji. Kami uji pengetahuan klinisnya jelas. Tapi kami juga menguji bisakah mereka menghadapi pasien yang sedang marah. Nah, kalau mereka tidak mampu menghadapi pasien yang sedang marah-marah, atau pasien yang sedang sedih, pasien yang shock karena baru didiagnosis kanker, nah ini maka mereka tidak bisa lulus. Ya, mereka harus mengulang sampai mereka bisa mengembangkan soft skill seperti itu. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita tiru dari pelayanan kesehatan di luar negeri. Apa sih elemen-elemen yang mereka punya dan kita belum menguasai? Maka ini perlu kita ajarkan kepada mahasiswa kita dan kita uji supaya ketika mereka lulus, mereka betul-betul bisa kompeten. Jadi bisa tidak hanya ini ya Prof ya, tidak hanya bisa menyembuhkan tapi setidaknya menenangkan gitu ya. Menenangkan pasien yang cemas gundah gulana begitu ya Prof ya. Betul, ada pepatah Mbak Dora, seorang dokter itu ya menyembuhkan itu sebetulnya jarang. Maksudnya ya kita tuju, tapi ada banyak penyakit kita semua tahu yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi, belum bisa disembuhkan. Ya. Dan yang kedua, yang lebih sering itu bukan menyembuhkan, tapi merawat pasien, maksudnya ya, mengurangi penderitaan pasien ya. Tapi yang selalu harus dilakukan itu adalah membuat pasien merasa nyaman. Nah, ini mulai dari kontak pertama, ramah, senyum, memberi waktu yang cukup, mendengarkan pasien dan seterusnya. Ini satu prinsip ya di ilmu kedokteran yang perlu kita perhatikan, saya kira. Nah, ini menarik sekali ya Prof ya, dan ini juga yang mungkin harus kita terus dorong begitu ya untuk para mahasiswa kedokteran dan juga para dokter-dokter yang saat ini juga
bisa meluangkan waktunya untuk melatih soft skill ini. Dan ini pertanyaan yang menarik juga nih Prof, tentang peran diaspora di bidang kedokteran nih. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan bersama, tentunya juga untuk mendorong supaya di Indonesia juga bisa tingkat supaya ada membantu begitu ya teman-teman kita di Indonesia ini, mendorong supaya kedokteran itu juga jadi lebih baik begitu Prof. Iya. Kalau menurut saya peran diaspora ya di bidang kedokteran dan pendidikan kedokteran sebetulnya sama dengan di bidang-bidang ilmu yang lain, yaitu sebagai jembatan, ya, jembatan dari pengetahuan antara kedua negara, ya, atau lebih ya, mungkin yang punya pengalaman hidup di berbagai negara ya. Dan yang penting di sini adalah adaptasi dari apa yang kita pelajari dari luar negeri, bukan adopsi ya, bukan sekedar ditiru mentah-mentah, bukan, tetapi harus diadaptasikan. Saya belajar seperti ini. Nah, di Indonesia kalau mau diterapkan, itu yang cocok tuh seperti apa ya? Tidak selalu mentah-mentah diterima, diterjemahkan begitu saja. Enggak, tapi harus disesuaikan dengan konteks budaya kita dan seterusnya di Indonesia. Ya. Dan kemudian yang paling penting kalau menurut saya dalam kita membawa apa yang kita pelajari di luar ke tanah air, ini adalah kita menggunakan yang dalam bahasa Inggrisnya itu strength approach. Jadi kita bukan menggunakan pandangan deficit lens istilahnya. Jadi kita bukan berpusat pada negara kita kok masih jelek ya, negara kita gini aja kok nggak bisa sih. Bukan. Tapi kita selalu startnya adalah bahwa kita punya ini, kita kuat di sini, kita kuat di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menambah kekuatan itu? Jadi berangkatnya bukan dari, aduh kita ini serba miskin, serba kurang, serba ini, serba itu. Bukan, ya, karena kita punya banyak sekali kekuatan di Indonesia. Nah, kita harus membangun di atas kekuatan itu. Berarti harus positive vibes ya dok ya? Harus, iya. Betul sekali. Harus dari sisi yang positif nih membangun ya, supaya makin kuat, jadi yang lain tertutupi begitu ya, terbantu begitu ya Prof ya? Betul. Dan saya kira di sini ada peran dari pemerintah tentu saja ya untuk memfasilitasi peluang dari fakultas-fakultas kedokteran untuk membuka pintu untuk pertukaran, bukan transfer ya. Transfer itu cuma satu arah, pertukaran ilmu. Karena saya saya bawa banyak ilmu dari Indonesia untuk mengembangkan pengajaran saya di Australia. Jadi Indonesia nggak perlu malu. Saya bisa membangun karir di Australia juga, yang ngajari dulu siapa? Dosen-dosen saya dari Indonesia yang ngajari saya. Jadi kita nggak perlu merasa minder. Nggak perlu malu meskipun harus dari nol ya, Prof ya? Nggak masalah. Itu juga satu kekuatan kita. Satu kekuatan kita ya? Akan banting iya, kita. Pantang menyerah ya Prof ya? Betul. Luar biasa memang, diaspora Indonesia tuh tangguh loh Prof. Jadi selama saya program Halo Diaspora tuh luar biasa tangguhnya begitu di negeri orang begitu. Lalu apa nih Prof, harapan dan visi Prof untuk masa depan pendidikan kedokteran Indonesia? Mimpi saya dan harapan saya itu adalah supaya pendidikan kedokteran di Indonesia itu bisa dikembangkan untuk menjadi lebih profesional, lebih selalu berbasis bukti, ya, lebih merata ya di seluruh FK, di semua FK di seluruh Indonesia, bukan hanya di FK-FK besar saja. Ya, karena FK itu ada yang besar, ada yang kecil, ya. Fasilitas itu sangat berbeda. Kita harus menemukan pendidikan kedokteran, strategi pendidikan kedokteran yang bisa berlaku di seluruh Indonesia, ya. Kita harus selalu memastikan kurikulum kita dan lulusan kita itu bisa melayani masyarakat, ya. Dan kita harus melibatkan masyarakat, calon pasien, ya, untuk ikut mengajar para mahasiswa kita di sekolah, di fakultas saya misalnya di Western Sydney itu ada beberapa bagian dari kurikulum kita di mana warga masyarakat, calon pasien itu boleh menilai mahasiswa kedokteran. Jadi kalau mahasiswa kedokterannya nggak hati-hati ya ketika melayani pasien, mereka bisa tidak lulus karena mereka itu dinilai oleh pasiennya. Nah, ini menarik. Jadi kalau mereka harus selalu memastikan bahwa pelayanan mereka itu bisa diterima oleh pasien. Kalau tidak, mereka bisa digugurkan kelulusannya oleh pasien. Demikian. Wah, itu menarik sekali ya, Prof. Yang mungkin bisa kita adaptasi begitu di Indonesia ya. Benar. Selama ini kan kalau di Indonesia justru
pengabdian ya, Prof ya, kalau lebih ke pengabdian ya selama 3 apa 2 tahun ya setelah lulus koas begitu, Prof ya, kalau di Indonesia ya. Mungkin maksudnya yang apa untuk yang dulu istilahnya PTT, sekarang setelah internship masih ada kayak wajib kerja Iya, seperti. betul. Ya, kalau di sana memang ada juga sih Oh, ada internship, ya. Oke. ada juga ya. Kalau dokter muda koas itu adalah bagian dari pendidikan profesi, sama kan Oke. juga ada. Seperti itu juga ada. Tapi kembali lagi yang beda itu bukan namanya atau yang beda itu adalah filosofinya mungkin. Oke. Yang di kami lebih banyak memang melibatkan pasien, lebih banyak melibatkan warga masyarakat. Supaya tahu apa yang menjadi keresahan masyarakat justru ya, Prof ya. 100% benar sekali. Prof, terima kasih sekali nih waktunya, luar biasa sekali, senang sekali saya ngobrol nih sama Prof Bram nih ya. Ngobrol ini ada jendela-jendela pengetahuan baru ya yang terbuka nih oleh Prof ya. Nggak berasa Prof waktunya, mungkin lain kali bisa kita sambung kembali ya Prof ya. Baik, dengan senang hati. Salam untuk keluarga dan teman-teman mahasiswa di sana ya Prof dan teman-teman diaspora. Terima kasih Mbak Dora. Terima kasih Prof, sehat selalu. Amin. Voice of Indonesia demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Prof Bram Aryadi selaku pengajar dan wakil dekan Fakultas Kedokteran di Western Sydney University. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.